dengan kami hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Hari ini 29 November 2020. Saya menghitung dan mencatatnya pandemi masuk yang ke-9, bulan yang ke-9. Siapa yang memimpin kita selama pandemi? Khawatir, masalah, ketakutan, atau apakah? Dalam hal ini saya mau katakan, Yesus pemimpin yang ada. Selamat pagi, saya ucapkan kepada setiap kita Shalom Aleichem. Saya percaya siapapun kita, dimanapun kita berada, ada dalam keadaan baik, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar kepada Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Yesus Tuhan, Kau tidak berubah sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Hatiku tenang hanya bersama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Lewat lembah yang gelap Engkau membuat aku semakin dewasa dan mengharap dan bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau yang mendengar setiap seruan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Angkat pujian-Mu. Dia ada di tempat ini untuk boleh menjamah setiap kita. Haleluya. Apakah lewat
menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa dalam surga, yang kami sapa, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih kehadiratmu saat ini. Kalau kami masih ada untuk melayani pekerjaanmu saat ini, itu semua karena kasih, anugerah dan pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Biarlah kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, bahkan setiap jiwa-jiwa yang menonton channel YouTube ini, biarlah tangan Tuhan menjamah berkati mereka, mengurapi mereka. Kalau ada saat ini yang sakit,
Engkau berikan kesembuhan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang susah Engkau berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Kristus. Kami percaya penggenapan mujizat penuhan terjadi bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, terlebih untuk Gereja GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Bapak, ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya sukacita Tuhan tetap ada di sini. Amin. Amin. Mari memuji Tuhan. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu untuk melayani. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Saya mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada. Mari berdiri, angkat suaramu. Bersama Tuhan, aku rindu melayani Engkau. Haleluya. Yes, hatiku rindu. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Dalam hidupku Tuhan, lari api hadapan-Mu. Ku pujilah nama Jangan duduk dulu, tetap berdiri dan memuji Tuhan. Haleluya. Pemulihan pelipat gandaan pasti terjadi buat setiap kita. Amin. Amin. Yes. Ku percaya
Puji nama Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan firman, maka Dia setia dan adil. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sebentar kami berikan korban syukur kami Tuhan, biarlah setiap korban syukur yang boleh dikumpulkan pada siang hari ini boleh menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini, terutama di gereja kami GBI Aleteo Kota Harapan Indah Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan baik. Bebas karena pengampunannya. Bebas karena kuasanya. Telah bebas ya tinggal di dalamku. Karena Yesuslah aku ada Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti punya kerinduan lebih lagi untuk diberkati Tuhan. Mari siapkan hatimu datang kepada Tuhan. Kita dengarkan firman. Namun sebelumnya, mari angkat pujian ini menjadi deklarasi kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih banyak Bapa. Menjadi seperti kau.
Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji-muji Engkau dalam ibadah kami. Kami bersuka cita, kami bersorak-sorai dan kami menyembah-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menjamah kami, Engkau mengurapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh mengerti apa yang kami dengar dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Jamah, urapi, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati kami, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran inilah yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan, dan kami mundang kuasa-Mu ada bersama dengan kami, dari awal pemberitaan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tanpa terasa hari ini sudah tanggal 29 November tahun 2020. Artinya saudaraku 1 bulan lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Tetapi seperti saya yang sedang bersuka cita, ceria, semangat, optimis menghadapi tahun 2021. Maka saya juga percaya saudara dan saya tetap optimis dan semangat karena berkat Tuhan masih tersedia buat saudara dan saya. Kenapa? Karena hari ini kita mau kembali melihat dan belajar bahwa Allah yang saudara sembah, Allah yang saya miliki dalam Yesus Kristus Tuhan adalah pemimpin yang handal. Artinya saudaraku, sekalipun ada masalah pergumulan, jalan buntu, tidak ada jalan keluar menurut sebagian orang, bahkan kenyataannya seperti itu. Tapi saya mau beritahu, kita memiliki Tuhan yang hebat, Yesus pemimpin yang handal, yang bisa membuka jalan, yang mempunyai banyak cara untuk menolong saudara dan saya, sehingga kita diberkati Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali masih belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita melihat bagaimana Tuhan yang hebat itu menjadi pemimpin yang handal buat saudara dan saya. Kita baca dulu firman Tuhan kita. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Saya akan bacakan buat kita semua. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Saudara, saya sedikit tetap harus mengulas tentang perikop ini.
Ketika Yesus hendak mengasingkan diri, karena baru mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, dan ketika Yesus naik dalam perahu berjalan, banyak sekali orang yang berbondong-bondong mengikuti dia dari jalan darat kota-kota mereka. Dan sampai Tuhan Yesus di darat, Tuhan tidak sedang melarikan diri, saudaraku. Dia tidak sedang ingin bersembunyi, sekalipun dia sangat lemah, dia capek. Kalau saudara baca di perikop-perikop lain, di dalam kitab Injil yang lain dikatakan sampai mereka tidak sempat makan. Artinya mereka juga lelah, letih, lapar, saudaraku. Tetapi ketika Tuhan sampai di darat, dia melihat banyak orang, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Hari menjelang malam, tempatnya sunyi. Muridnya berkata, suruh mereka pergi supaya dapat membeli makan di desa-desa. Tetapi justru Yesus menjawab, lain. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Kami tidak punya apa-apa. Begitulah kira-kira dialognya. Apa yang ada padamu? Hanya 5 roti 2 ikan. Bawa kemari. Lalu di tangan Tuhan, dia menengadah ke langit mengucap berkat. Kemudian memecah-mecahkan roti. Membagi-bagikan. Semua orang disuruh duduk. Dan muridnya membagi-bagikannya. Dan saudara, hasil atau akhir dari pembacaan dikatakan, 5.000 orang laki-laki yang makan, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan dikumpulkan sisa potongan-potongannya, 12 bakul penuh. Dan semua makan sampai kenyang. Ini cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan saya hari ini akan memberikan judul atau tema khotbah, Yesus pemimpin yang handal, luar biasa. Kemarin minggu sebelumnya kita belajar bagaimana Yesus itu Allah yang sangat mengasihi, sangat mengerti. Dan dia sangat peduli dan bertanggung jawab. Kemudian juga kita belajar minggu berikutnya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, Allah yang mengerti saudara dan saya, dan tetap memperhatikan saudara dan saya, dan dia tetap mau ada supaya saudara diberkati. Hari ini juga seperti itu. Jadi minggu 3 kali berturut-turut kita belajar tentang 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan dapat memberkati 5.000 orang. Laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Hari ini kita mau belajar. Yesus pemimpin yang handal. Kita lihat satu persatu. Paling tidak saya mau membagikan berita sukacita ini buat Bapak Ibu sekalian, supaya di dalam kita mempersiapkan untuk masuk dan meninggalkan tahun 2020, masuk tahun 2021, yang mungkin kita berpikir saat ini sudah ada jalan-jalan yang mulai tertutup, jalan yang buntu, masalah masih ada pergumulan dan sebagainya. Dan mungkin sebagian orang sudah mulai putus asa. Kenapa? Karena bingung harus bagaimana. Tetapi sekali lagi saya mau beritahu, ada satu pribadi, pemimpin yang handal, yang bisa membuat saudara dan saya bisa keluar dari tahun 2020 dan masuk 2021 dengan kemenangan gilang gemilang. Siapakah dia? Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama, kenapa sampai kita mengatakan Yesus pemimpin yang handal? Kita lihat kebenaran firman Tuhan dari perikop ini. Saya bacakan sekali lagi buat kita. Dari ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Saya ulangi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Haleluya, haleluya. Yesus pemimpin yang handal. Kenapa? Karena yang pertama, Yesus sebagai pemimpin, dia adalah Tuhan dan sekaligus manusia yang memiliki karisma.
Sekali lagi, karisma. Terbukti saudaraku, bahwa dia pemimpin yang berkarisma. Kenapa? Banyak orang berbondong-bondong mengikuti. Banyak orang berbondong-bondong ingin bersama-sama dengan Tuhan. Pengikutnya ingin bersama-sama dengan pemimpinnya, saudaraku. Ini pemimpin yang handal. Pemimpin yang handal adalah pemimpin yang didengar oleh pengikutnya. Pemimpin yang diikuti oleh pengikutnya. Dan Yesus orang yang handal sebagai pemimpin. Kenapa? Banyak orang berbondong-bondong mengikuti. Jadi sekali lagi, pemimpin yang handal itu harus berkarisma. Pemimpin yang berkarisma itu didengar oleh pengikutnya. Dan pemimpin yang handal itu diikuti, dicontoh, diteladani oleh pengikutnya. Dan Yesus melakukan, dan pembacaan ini jelas mengatakan dan membuktikan bahwa Yesus yang saudara dan saya miliki, dia pemimpin yang handal. Dia berkarisma, karismatik saudara. Didengar. Orang ingin mendengarkan Yesus, berbondong-bondong ingin mendengarkan tentang yang Tuhan mau bicarakan. Semua orang mengikutinya. Sekalipun Yesus lewat perahu, semua orang mengikuti lewat darat. Kenapa? Karena ini membuktikan bahwa Yesus layak untuk didengar dan diikuti. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari di akhir, di bulan November ini, bahkan kita akan tinggalkan tahun 2020, kita mau datang dan ikut mendengarkan pemimpin yang handal, yaitu Yesus. Dia orang satu-satunya pribadi yang bisa membuat jalan keluar buat saudara dan saya. Amin. Ini yang pertama, dia berkarisma. Saya mengajak kita semua, calon-calon pemimpin dan pemimpin-pemimpin, baik dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan gembala-gembala sidang sebagai pemimpin. Mari belajar dari Yesus. Kita harus menjadi pemimpin yang berkarisma, pemimpin yang didengar, pemimpin yang bisa membawa pengikutnya oleh semakin mengerti dan mengasihi Tuhan. Dan diikuti, pemimpin yang diikuti. Artinya kita menjadi contoh dan teladan. Ini yang pertama. Dan Yesus adalah pemimpin yang handal. Yang kedua, mari saya mengajak kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Yang kedua, kenapa sampai kita mengatakan bahwa Yesus pemimpin yang handal? Karena Yesus berkarakter. Pemimpin harus mempunyai karakter. Dan kita harus mempunyai karakter Kristus. Kenapa? Kita belajar dari Yesus. Kenapa saya bilang Yesus berkarakter? Ketika Yesus mendarat melihat begitu orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan dia menyembuhkan yang sakit. Artinya saudaraku, dia mengasihi orang-orang. Dia melihat begitu banyak orang seperti domba yang tidak ada gembalanya. Seperti orang-orang yang sedang terkapar dan membutuhkan pertolongan. Dan Yesus punya karakter itu. Kasihnya luar biasa. Dia memperhatikan. Dia melihat kebutuhan orang. Dia lemah lembut. Dia mengasihi semua orang. Dan dia dengan gampang, dengan cekatan hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk menolong banyak orang. Itu sebabnya saudaraku, Yesus adalah pemimpin yang handal. Dia tidak bisa melihat orang banyak yang berbondong-bondong mengikutinya dalam keadaan lemah, dalam keadaan letih, dalam keadaan sakit. Maka dia tergerak hatinya oleh belas kasihan dan menyembuhkan yang sakit.
Saya mengajak kita semua menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Berkarakter Kristus. Punya kasih, lemah lembut. Kita menjadi pemimpin saudaraku seperti Yesus. Yesus itu lemah lembut tetapi dia tegas. Yesus tegas tetapi dia lemah lembut. Itulah ciri-ciri pemimpin saudaraku. Saya mengajak kita semua para pemimpin, ayo kita tegas sebagai pemimpin tapi punya hati kasih, lemah lembut. Tetapi sekalipun kita lemah lembut kita harus tegas. Kenapa? Karena kita harus memberikan yang benar. Kita harus belajar dari Yesus. Kita harus punya karakter Kristus yang tidak bisa membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan sementara kita tidak peduli. Yang seharusnya hati kita tersentuh, kita masa bodoh saudaraku. Tapi belajar dari Yesus. Melihat banyak orang. Dan Tuhan tahu mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Yesus sebagai pemimpin, dia berkarakter. Saya mengajak kita semua, ayo para pemimpin, kita punya karakter. Karakter kita harus baik. Saudaraku, mungkin saat ini seorang sedang mengejar sesuatu, apa yang harus saya miliki, apa yang harus saya punya. Saya harus menaikkan harga diri, martabat, jabatan, kekayaan. Mungkin saya mau bilang itu tidak salah. Bahkan pemimpin pujian, WL, singer, pemain musik, pemberita firman, ingin mengejar yang namanya terkenal. Dan itu saya katakan karisma. Prestasi saudaraku. Tapi lebih daripada itu saudaraku. Saya mau memberitahu, kita harus kejar yang lebih lagi. Karakter Kristus. Kenapa? Karena saudara pasti akan sama. Punya pikiran yang sama. Punya perasaan yang sama. Dan punya tindakan yang sama seperti Yesus. Punya kasih, lemah lembut, dan murah hati. Menolong banyak orang. Yang kedua, pemimpin yang handal berkarakter. Dan yang ketiga saudaraku. Yang terakhir ini banyak sekali orang-orang pemimpin-pemimpin yang tidak sampai persoalan ini saudaraku. Dan yang ketiga saudaraku, Yesus sebagai pemimpin yang handal, dia memiliki strategi. Saya mengajak kita semua para pemimpin, dimanapun engkau berada, ayo mulai belajar, buat rencana, susun strategi. Karena kalau kita mau perang, saudara, kita tidak punya strategi, teknik bagaimana berperang dan menyerang, hanya bertahan kita akan kalah. Tapi kita mau belajar, Yesus punya strategi. Mari kita buktikan, kita baca dulu kebenaran firman Tuhan. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Perhatikan ini. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-murid yang bagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Perhatikan poin ini. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Saudara, saya mau bawa seperti ini. Yang saya maksud pemimpin yang handal itu harus punya strategi. Ketika melihat begitu banyak orang, bahkan kita sampai akhirnya tahu 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan anak-anak. Artinya lebih dari 5.000. Bayangkan, ini kalau dikumpulkan di lapangan di atas rumput, ini KKR besar saudaraku. Kalau hari-hari ini mungkin saya sedang berbicara KKR 5.000 orang, saya sulit melihat. Karena begitu banyak orang berkerumun. Dan bagaimana caranya membagikan itu kepada orang banyak.
mereka lapar, mereka haus, mereka membutuhkan pertolongan. Dan ketika ada roti dan ikan dibagikan, saya yakin kalau tidak diatur berebut. Bukankah kita sering melihat ada pembagian sembako gratis, ada basar murah, ya, ada tiket kupon yang dipakai buat menukarkan barang, berebut. Dorong mendorong. Pagernya pun hancur. Tertindih, saling tumpang tindih, ada yang mati saudaraku. Tetapi ini 5.000 orang lebih, saudara perhatikan hebatnya Tuhan. Dia bilang, duduk. Artinya apa? Semuanya duduk, rapi saudaraku. Begini, ini saya ya. Ayo silakan duduk. Duduk yang rapi, kami akan datang membagi. Jadi tidak usah berebut, pastikan semuanya mendapat. Perhatikan saudara, coba bayangkan kalau Tuhan gak mengatur seperti itu, tidak disuruh duduk. Wow, muridnya cuma berapa? Dan muridnya juga mungkin ada yang terbersit tidak yakin apakah cukup. Bahkan mungkin orang yang ada di sana berpikir bagaimana mungkin hanya 5 roti 2 ikan mau dibagikan banyak begini. Pasti mereka akan berebut dulu-duluan untuk mengambil itu, merebut. Tetapi saudaraku, luar biasa. Saya mau baca poin ini sekali lagi karena ini kesukaan buat kita semua. Perhatikan strateginya Tuhan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Saudara, mereka duduk saudaraku. Tinggal muridnya datang, dibagi. Silakan, silakan, silakan. Dibagi satu. Ada kerjasama dari murid-muridnya. Diatur sedemikian rupa. Semua orang mendapatkan. Semua orang makan. Bukan cuma makan tapi sampai kenyang. Bukan cuma kenyang, ada sisa 12 bakul. Ini berarti menandakan bahwa berkat Tuhan tidak berkeputusan. Berkat Tuhan kalau hari-hari saya mau bilang berlimpah-limpah. Jangan khawatir ya untuk masuk 2021. Dan jangan cemas untuk kita tinggalkan 2020. Kita buat lagi resolusi, kita susun rencana. Strategi bersama dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bawa kepada Tuhan. Kita mau belajar strategi. Menjadi pemimpin harus punya strategi. Bagaimana menghadapi jemaat, bagaimana menghadapi pengurus, bagaimana menghadapi orang. Kita harus punya strategi, saudaraku. Dan kalau kita mau maju berperang, kita harus punya strategi. Kalau tidak, kita kalah. Saya pernah belajar ada kata-kata begini. Kalau kita mengetahui kekuatan lawan dan kelemahan lawan, sekaligus kita mengetahui kekuatan kita dan kelemahan kita, maka kita bisa menang. Karena kita cari strategi. Kita pakai teknik yang benar, kita serang dan kita menang. Ini penting. Ayo kita mulai mengasah daya pikir kita, paradigma kita. Kita punya sikap dan tindakan yang benar. Kita mau belajar dari Yesus juga pemimpin yang handal. Pemimpin yang berkarisma. Pemimpin yang berkarakter. Dan punya strategi. Dan dari semuanya itu, saya mau beritahu. Ini poin yang paling penting sebagai kesimpulan. Yesus bukan hanya berkarisma, bukan cuma berkarakter, dan bukan punya strategi. Tapi sekali lagi dalam setiap poin berkenaan atau berkaitan dengan kisah ini, saya mau beritahu. Yesus pemimpin yang bertanggung jawab. Ini penting. Bertanggung jawab artinya menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, sampai selesai. Hari-hari ini banyak orang menyelesaikan pekerjaan tidak tuntas, tidak selesai. Sekarang bilang aku mau, berkomitmen aku siap. Tapi dalam perjalanan dia mundur, dia berhenti, dia keluar. Dalam banyak hal saudaraku. Tapi Yesus mengajar kepada kita, dia bertanggung jawab. Menyelesaikan tugasnya. Dia tahu orang banyak mengikutinya. Dia tahu orang membutuhkan dia. Yang lemah diberi kekuatan, yang sakit disembuhkan, yang lapar dikasih makan, kenyang. Artinya apa? Yesus bertanggung jawab. Dan saya mengajak kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas iman kita kepada Tuhan. Bertanggung jawab atas percaya kita kepada Tuhan. Bertanggung jawab atas semua aspek kehidupan kita. Apapun yang dipercayakan Tuhan, mari kita kerjakan sampai tuntas. Kenapa? Karena bertanggung jawab.
Kita harus punya roh yang bukan sekedar kecil, tapi roh yang menyala-nyala, roh yang luar biasa. Itu harus kita punya. Spirit of excellence, roh yang luar biasa. Jadi kalau kita punya roh yang luar biasa, kita menjadi pemimpin bukan saja menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas tanggung jawab, tapi sampai tuntas, itulah tanggung jawab. Dengan sepenuh hati, saudaraku. Ini Yesus. Kita mau belajar. Nah, saya berharap kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun yang mendengarkan khotbah ini sudah akhir dari November. Kita tidak lagi bermain berpacu dengan waktu, main-main dengan waktu, tapi harus serius. Belajar dari pemimpin yang handal. Mungkin hari ini kita bilang sudah buntu, tidak ada harapan. Tinggal 1 bulan, saya mau beritahu. Ada Yesus, pemimpin yang handal. Dia punya strategi. Dia Allah yang hebat. Dia berkarakter penuh kasih. Kita mau belajar. Dan kita percaya bahwa kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, kita menginjak lawan-lawan kita. Dan bersama dengan Allah, kita akan menang, bahkan lebih daripada pemenang. Ini harus kita imani, saudaraku. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, begitu bangganya saya memiliki Allah seperti Yesus. Dia penuh dengan kasih. Dia yang peduli dan mengerti. Dia lembut, dia sabar, tapi dia tegas. Dan saya mau Bapak Ibu semua yang mendengarkan khotbah ini diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Bukan cuma hari ini, tapi selama-lamanya. Bukan hanya sampai kenyang, tetapi masih ada sisanya. Artinya apa? Saudara diberkati berlimpah-limpah. Dan doa saya, semua orang yang bergumul untuk meninggalkan tahun 2020 dengan satu proposal, dengan satu permohonan, dengan doa, pokok-pokok doa dinaikkan kepada Tuhan, saya mau beri tetap percaya kepada Tuhan. Belum ada kata terlambat. Selama engkau beriman sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka engkau bisa meraih dan mendapatkan setiap doamu untuk boleh dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita Allah yang penuh dengan kasih. Dan dia menggerakkan potensi, hatinya tergerak oleh belas kasih. Allah adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan biarlah rema atau firman Tuhan ini bukan sekedar kita renungkan, tapi mari kita praktekkan, kita jalankan. Jangan pernah takut karena kita tidak sendiri. Jangan pernah gentar karena kita tidak sendirian. Ada Yesus yang memimpin kita dan dia selalu bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu berhenti bicara. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah, Engkau mengurapi, memberkati, sehingga Tuhan kami boleh mengerti bahwa kami tidak sendirian. Kami memang terbatas, kemampuan kami terbatas Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Justru keterbatasan kami membuktikan bahwa Engkau Allah yang sanggup, yang bisa, dan tidak ada mungkin bagi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati kami dan seluruh umat-Mu yang sedang mendengarkan khotbah ini. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kami pasti meraih kemenangan di tahun 2020. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan dan pengurapan. Mari kita pakai kesempatan ini untuk boleh datang kepada Tuhan. Kita memohon pengampunan Tuhan. Karena mungkin tanpa kita sadari kita menyakiti Tuhan, bahkan menyakiti sesama kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kami mohon ya Tuhan, Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Baik pikiran, perkataan, hati, bahkan perbuatan kami yang tidak berkenan. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Urapi kami hari ini Tuhan, supaya kami mampu melakukan perjamuan kudus dengan cara yang benar,
sehingga kami diberkati dan tidak menjadi kutuk. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya kasih kuasa berkat mujizat-Mu terus terjadi buat setiap kami. Biarlah lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami mengingat Engkau Tuhan. Kami mengingat kasih-Mu yang besar. Kami mengingat pengorbanan penderitaan-Mu sampai Kau rela mati di atas kayu salib Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami hari ini dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, mampukan kami dan kami mau terus Tuhan setia dan taat kepadamu. Untuk boleh melakukan firman-Mu, mengiring Engkau Tuhan, sampai Engkau datang menjemput kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah setiap kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian mempersiapkan perjamuan kita. Bapa di surga, kami siap melakukan perjamuan kudus ya Tuhan. Sama urapi setiap kami semua, dimanapun saat ini anak-anak-Mu berada yang mengadakan perjamuan kudus, supaya mendapat lawatan Tuhan. Kami percaya lewat perjamuan ini yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan secara khusus lewat perjamuan kudus ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada-Mu Tuhan, kami berdoa dengan iman, kami dijauhkan dari COVID-19, kami dijauhkan dari virus corona, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan COVID-19 virus corona tidak bisa masuk dan berhak dalam tubuh kami. Karena kuasa darah dan bilur-Mu Tuhan yang ada dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami mau Tuhan melakukan perjamuan dan kami mohon Engkau memberkati kami. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kita di atas kepala, seraya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Dengan tubuhnya yang tercabik-cabik, kita mempunyai tubuh yang sehat, yang kuat, yang baru, dan dimateraikan untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu tetaplah setia mengucap syukur kepada Tuhan dan mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Kita akan makan bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan.
kami percaya dengan kuasa darah dan bilur-Mu, Engkau yang rela mati di atas kayu salib, semua sudah digenapi, semua sudah selesai. Engkau menyelesaikan setiap kutuk, penderitaan, sakit, penyakit bagi kami. Dan kami percaya lewat perjamuan ini Tuhan, darah-Mu yang tertumpah, bilur-Mu yang mengalir, menyembuhkan kami yang sakit, memulihkan kami yang menderita Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami memiliki tubuh yang sempurna, kami sehat dan kami kuat. Dan kami Tuhan akan senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Kami akan mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan dengan segenap hati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala, sambil mengucap syukur atas kebaikan Tuhan lewat darah-Nya yang tertumpah. Lewat bilur-bilur-Nya kita diberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan secara prima. Oleh sebab itu percayalah, engkau yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh menyelesaikan perjamuan kudus, itu semua anugerah-Mu, kesempatan yang indah yang luar biasa. Dan biarlah ini menjadi satu momentum Tuhan, untuk kami mengingat Engkau akan kasih kuasa berkat mujizat-Mu yang besar dalam hidup kami, buat keselamatan yang kami terima Tuhan. Dan Roh Kudus, dengan rendah hati kami mohon, teruslah Engkau menyertai kami, membimbing, menuntun kami supaya kami mampu berjalan dalam kebenaran, mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga hamba-Mu Tuhan mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya. Kiranya Engkau mensamah, mengurapi, memberkati, menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Ya, lewat minyak urapan ini yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bukan karena minyak, tapi karena kuasa Tuhan. Karena urapan Tuhan, impartasi kuasa-Mu yang dinyatakan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang akan meleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga, siapapun yang ikut beribadah. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, para mentor pengurus, imam-imam, kepala keluarga, dipersilakan untuk ambil bagian mengoleskan minyak kepada setiap anggota keluarga yang sedang ikut beribadah. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, menjaga, melindungi kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita pasti sudah diberkati Tuhan dan semakin diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk setiap kebaikan. Terima kasih Bapa kalau kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah. Kami juga sudah menerima pengurapan yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan Tuhan, kami juga sudah mendengar isi hati Tuhan. Mari Bapa, biarlah kami boleh senantiasa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami juga akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Bapa setiap korban syukur yang kami berikan di hadapan-Mu senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, sambil memberi kita memuji Tuhan bersorak. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Oh, ku telah bebas, bebas dan tinggal di dalam-Mu. Karena Yesuslah aku, anak raja. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Oh, bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Telah bebas, bebas dan tinggal di dalam-Mu. Karena Yesuslah aku, anak raja. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat dan menyimak pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Ucap syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Wow, hanya kasih setianya Tuhan belum berakhir. Amin. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yang menemukanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkanku.
Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan bersyafaat di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami hingga sampai saat ini ya Bapa. Engkau telah memberikan kepada kami kekuatan kesehatan yang sempurna. Tuhan, dan kami juga telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan dengan baik. Itu semuanya Tuhan karena penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Bahkan kami telah menerima perjamuan dan pengurapan Tuhan. Kiranya ini semua Tuhan boleh menjamah mengurapi setiap hati pikiran kami. Dan kami merasakan kehadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami juga Tuhan Yesus mengalami perubahan dan perbaharuan yang sempurna yang berasal dari Engkau. Sehingga kami setiap yang sakit Tuhan disembuhkan oleh Tuhan. Setiap kami yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Setiap kami yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau jugalah yang memberkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semakin Engkau pakai lebih heran, lebih ajaib lagi Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanannya. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan tangannya. Engkau buatkan berhasil. Dan Engkau juga berkati sekeluarganya Tuhan. Istri dan anak-anaknya, Engkaulah yang memberkati. Setiap sakit penyakit kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Kuat sehat itulah milik keluarga ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau jugalah yang memberkati setiap usaha pekerjaan tangannya. Apapun yang hamba-Mu kerjakan, Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Dan Engkau juga berkati pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Semakin Engkau perluas daerah pelayanan hamba-Mu Tuhan, biarlah melalui keluarga ini Yesus dipuji dan dimuliakan. Biarlah melalui keluarga ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Kemana keluarga ini pergi melangkah Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan jadikanlah mereka Tuhan menjadi garam terang dunia-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhanlah yang menjamah, mengurapi dan yang memberkati. Sehingga siapapun yang melihatnya Tuhan, mereka pasti terberkati. Sehingga siapapun Tuhan rindu untuk masuk di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka ada. Baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok sana Tuhan. Tuhanlah yang memelihara, yang melindungi mereka. Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhan, segala keperluan mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. GBI Jemaat ya Kota Harapan Indah Bekasi. Tuhanlah yang menjamah, mengurapi dan yang memberkati gereja kami. Supaya menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat. Dan Engkau juga yang memberkati setiap lantainya Tuhan. Dari lantai 1, 2, 3, sudut demi sudut, depan, belakang, kanan, kiri, Tuhanlah yang memberkati. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tinggal diam di dalamnya Tuhan.
Sehingga kuasa kegelapan, kuasa setan si iblis, terlebih dari kejahatan teman kami manusia, terlebih dari kuman virus, bakteri virus corona ini Tuhan, tidak bisa masuk di dalamnya, tidak bisa menempel di dalamnya karena ada kuasa roh Tuhan yang menyala-nyala tinggal diam di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap keperluan kami, setiap kebutuhan kami di gereja ini, Tuhanlah yang mencukupkan, Tuhanlah yang menyediakan buat kami. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Tuhan Yesus pasti pulihkan keadaan gereja kami. Tuhan pasti pulihkan perekonomian gereja kami. Tuhan Yesus pasti sehatkan gereja kami. Sehingga setiap kewajiban kami Tuhan boleh kami melunaskannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan lingkungan kami yang ada, baik kanan kiri depan belakang, orang yang lalu lalang, Engkau yang memberkati Tuhan. Ketika mereka melihat ada spanduk gereja kami, ada puji-pujian penyembahan kami, ada firman yang ditabur oleh hamba-Mu, mereka pasti terberkati. Sehingga mereka rindu untuk masuk di dalamnya Tuhan. Kami percaya Tuhan semua bangku-bangku yang kosong terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang tertanam, oleh jiwa-jiwa yang militan, oleh jiwa-jiwa yang setia yang berasal dari Tuhan. Kami percaya Tuhan penggenapan mukjizat terjadi atas gereja kami, penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa terjadi, penuaian berkat yang berkelimpahan mengalir terus atas gereja kami, sehingga gereja kami mengembang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan, kami percaya gereja kami ini ada di dalam hatinya Tuhan yang paling dalam. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau tahu ya Bapa kerinduan kami selama ini ya Tuhan. Kami merindukan gereja yang besar permanen, supaya kami tidak ngontrak, tidak sewa lagi, dan juga mobil jemputan buat jemaat Tuhan, serta surat izin resmi dari pemerintahan setempat Tuhan, kami rindu untuk memilikinya. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berpengharapan dengan Tuhan, ketika kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa, mukjizat berkat Tuhan, jamahan Tuhan tidak pernah terbatas atas kami, pasti mengalir atas gereja kami. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan Allah yang ajaib, Tuhan Allah yang mempunyai kuasa, Tuhan Allah yang mempunyai berkat dan mukjizat yang sungguh luar biasa. Di tahun ini Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan itulah yang terbaik dan yang terindah bagi kami. Kami imanin akan kebenaran firman-Mu Tuhan, apa yang tak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, dan tidak pernah timbul di dalam hati pikiran kami, Tuhan Yesus telah sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan mukjizat itu pasti terjadi atas gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa, seluruh pengurus Komisi Pelayan Tuhan, pengerja aktivis, dan serta seluruh jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi, Tuhan yang menjamah melawat kami. Berikan kepada kami Tuhan Yesus hati yang selalu melekat kepada Tuhan, hati yang selalu rindu mencari wajah Tuhan, karena hanya Engkau kekuatan kami Tuhan, hanya Engkaulah andalan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami ada di dalam genggamannya Tuhan, kami pasti tentram, kami pasti aman Tuhan Yesus. Berikan kepada kami juga Tuhan hati yang selalu merendahkan di hadapan Tuhan. Berikan kepada kami ketekunan, kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap permasalahan hidup kami, setiap persoalan hidup kami, badai hidup kami percaya ketika kami berpegang kepada Tuhan, Tuhan pasti ada jalan terbuka buat kami. Terima kasih Bapa, kami pasti meraih kemenangan bersama dengan Tuhan, karena Tuhanlah andalan kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Bapa. Setiap usaha pekerjaan tangan kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus pasti buatkan berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, juga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan yang menjamah mengurapi, kuasa Tuhanlah yang melingkupi bangsa kami ini,
Sehingga setiap penyakit terlebih virus corona ini Tuhan cepatlah berlalu, cepatlah selesai di bangsa kami ini. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan sudah disehatkan bangsa kami ini, sudah dipulihkan bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga lah yang memberkati pemimpin kami Bapa. Dari presiden sampai ke RT RW. Tuhan yang menjamah mengurapi mereka. Berikan kepada mereka kekuatan kesehatan yang sempurna. Jauhkan kepada mereka segala penyakit. Terlebih dari virus corona ini Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Dan Engkau juga berikan kepada mereka Tuhan roh takut akan Engkau. Supaya apa yang diputuskan, apa yang dilaksanakan, apa yang diperintahkan oleh mereka berasal dari Tuhan Yesus saja. Sehingga bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang cinta damai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Seluruh pasien-pasien yang ada di rumah sakit di luar sana Tuhan. Baik penyakit virus corona maupun penyakit-penyakit lain Tuhan. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan. Mereka sudah disembuhkan, mereka sudah disehatkan, mereka sudah dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di surga yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari arahkan hati ke dalam tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus, ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya.